adik-adik, kali ini Kak Arini mau membahas tryout ujian sekolah paket 2 untuk Kabupaten Purbalingga. Langsung ya ke nomor 1, faktor persetujuan terbesar atau FPB dari 64 dan 96. Nah ini ada macam-macam caranya, tapi biasanya Kak Arini pakai pohon faktor untuk meminimalisir kesalahan. Nah, kita cari dulu faktor dari 64. Nah, dibagi 2 ketemu 32 ya. Masih bisa dibagi 2 ketemu 16. Dibagi 2 ketemu 8. Dibagi 2 ketemu 4. Nah, masih dibagi 2 lagi ketemu 2. Nah, 2 kan udah mentok bilangan prima. Jadi, nggak bisa dibagi lagi. Sekarang hitung 2-nya ada berapa? Nah, betul, 2-nya ada 6. Berarti tinggal ditulis 2 pangkat 6. Harus angka yang sama ya. Sekarang 96 dibagi 2 ketemu berapa? 48. Oke, betul. Dibagi 2 ketemu 24, dibagi 2 lagi ketemu 12, dibagi 2 ketemu 6, dibagi 2 ketemu 3. Nah, 3 juga udah mentok tuh bilangan prima, jadi nggak usah dibagi lagi. Nah, dihitung sama seperti tadi, 2-nya ada 5, berarti 2 pangkat 5. Aduh, maaf ini angka 2-nya kekecilan. Kak Arini tulis ulang dulu. Oke, 2 pangkat 5 dikali 3. Jangan lupa 3-nya juga tetap ditulis ya. Nah, yang dicari adalah FPB. FPB itu Karini bikin kata kunci untuk orang apa? Pada bain FPB. Berarti cari angka yang sama. Berarti FPB-nya berapa? Nah, yang 64 itu kan 2 pangkat 6 ya. 96 2 pangkat 5 dikali 3. Berarti yang sama kan angka 2 tuh. Nah, pilih pangkat yang kecil. Berarti 2 pangkat 5. Dihitung 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti jawabannya yang D, betul sekali. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Nah, itu ada penjumlahan pecahan. Lebih tepatnya pecahan campuran. 3, 7 per 15 ditambah 2, 5 per 6. Nah, kalau ada pecahan campuran, kemudian dijumlahkan, maka angka besarnya itu yang 3 sama 2 bisa langsung ditambahkan ya. Jadi 5 kan. Nah, sisanya 7 per 15 ditambah 5 per 6. Nah, karena penyebutnya berbeda 15 dan 6, maka kita samakan dahulu. Jangan lupa angka besarnya yang 5 tetap ditulis ya. Nah, kita jadikan 30 supaya bisa dibagi 15 dan dibagi 6. Nah, ini 30 dibagi 15 dapat 2, 2 kali 7, 14. Selanjutnya, 30 dibagi 6 ketemu 5, 5 kali 5 hasilnya 25. Oke, bagus. Nah, 5-nya ditulis lagi, kemudian 14 ditambah 25 ketemu 39 per 30. Nah, pembilang kan lebih besar daripada penyebut, maka bisa dibuat pecahan campuran nambah 1, jadi sisanya 9 per 30. Nah, ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3, 30 dibagi 3 hasilnya 10. Nah, udah mentok. Ada nggak 63 per 10? Oh, ada. Ternyata jawabannya yang D. Oke. Mudah kan? Tapi harus teliti ya. Jangan sampai kelewat. Yang harusnya dibagi, malah ditambah gitu. Jangan sampai. Sekarang nomor 3. 1,2 dikali 125 per 36. Nah, itu angka 36 ya. Nah, karena hasilnya adalah pecahan, jadi kali ini merubah jadi pecahan juga ya, yang bilangan desimal 1,2. Nah, yang 25 per 30 itu jadi 1 kali 30 ditambah 25. Ketemunya 61 per 36. Oh iya, maaf, tadi ternyata per 36. Nah, hasilnya 61 per 30, karena itu dicoret-coret supaya lebih sederhana.
Nah, 60 dibagi 30 dapat 2, sisanya 1, berarti 1/30. Jawabannya yang C, betul sekali. Lanjut yang nomor 4. Hasil dari 128 dikurangi negatif 75 ditambah negatif 156. Nah, hati-hati ya dengan tanda negatif, kemudian pengurangan kayak gitu. Nah, Kak Arini tulis ulang dahulu untuk soalnya. Nah, ini sama dengan, perhatikan, itu ada pengurangan, kemudian ketemu tanda negatif berubah jadi penjumlahan. Pokoknya kalau tandanya sama, itu berubah jadi penjumlahan. Kalau tandanya beda berarti berubah jadi pengurangan. Nah, tuh tinggal 203 dikurangi 156. Ketemu berapa? 47. Jangan lupa karena penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat, maka dikerjakan dari kiri atau dari depan. Nah, jadi jawabannya yang B. Nah, terakhir nomor 5. 192 dibagi negatif 16 dikali negatif 32. Oke, Kak Arini tulis ulang dahulu soalnya. 192 dibagi negatif 16 dikali negatif 32. Oke, hati-hati ya, ada pembagian, ada perkalian, tapi tak ada yang tandanya negatif. Nah, jadi sama dengan, dan harus dikerjakan dari sebelah kiri dulu ya. Positif dibagi negatif hasilnya pasti negatif. Nah, negatif 12 dikali negatif 32. Nah, negatif dikali negatif hasilnya menjadi positif, berarti 384. Ada nggak? Oke, betul sekali jawabannya yang C. Halo adik-adik, pembahasan tryout ujian sekolah paket 2 Kabupaten Purbalingga dilanjutkan. Nomor 6, pada pukul 6 suhu udara di gunung 4 derajat Celcius di bawah 0. Sesaat kemudian matahari terbit dan suhu udara naik 3 derajat setiap jam. Suhu udara pada pukul 11 adalah, nah ini mudah sekali kok. Simak ya pembahasannya. Oke, nomor 6. Tadi dimulainya pukul 6 sampai pukul 11. Nah, kita hitung dulu. 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11. Ada 5 jam totalnya. Nah, setiap jam naik 3 derajat Celcius, berarti 5 dikali 3 derajat. Nah, maaf ya angka 3-nya itu jelek. 5 kali 3 berapa? 15 derajat, berarti tambahannya adalah 15 derajat. Nah, tapi perhatikan, dimulainya dari 4 derajat di bawah 0, artinya negatif 4 derajat Celcius. Nah, ditambah 15 derajat. Jadi totalnya berapa coba? 11 derajat Celcius. Oke, maaf ya, itu derajatnya. Nah, tuh berarti yang C jawabannya. Ketemu. Mudah kan? Lanjut nomor 7. Hasil dari 184 dikurangi 16 dikali 8. Nah, ini soal yang mudah, tapi biasanya pada terkecoh. Karena lupa kalau pengurangan dan perkalian itu lebih kuat perkalian. Jadi, harus dikerjakan dari perkaliannya dulu. 184 diturunkan lagi, kemudian dikurangi. Nah, nih, Kak Arini kasih kurung dulu, supaya kalian tahu kalau itu harus dikerjakan. 184 dikurangi, nah hasil perkalian dari 16 sama 8 berapa? 128, berarti tinggal 184 dikurangi 128, hasilnya 56. Ada nggak? Oh ada, berarti yang A. Oke, pinter. Lanjut sekarang yang nomor 8. Hasil dari 1/3 ditambah 1/4 dibagi 2/5. Oke, Kak Arini tulis ulang dulu ya soalnya. Nah, dibagi 2/5. Duh, maaf ini pembagiannya jelek. Kak Arini ulangin dulu.
Nah, ini kasusnya sama seperti tadi. Ada penjumlahan, ada pembagian, maka harus dikerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Nah, 1/3/4 jadi 7/4 ya. 1,4 jadi 14/10. Kemudian dibagi 12/5. Nah, pembagian itu kita kerjakan dahulu, nanti berubahnya jadi perkalian. Kok bisa, Kak? Nah, simak deh ini. Oke. Dikali, nah wajib dibalik. Yang mulanya tadi penyebut jadi pembilang. Maka 5/12 ya. Oke, kita coret sama-sama dibagi 5, yang 10 sisa 2, yang 5 sisa 1. Ini sama-sama dibagi 2, sisa 7 dan sisa 6. Jadi semuanya 7/4 ditambah 7/12. 12-nya dari mana, Kak? Dari 2 dikali 6, sama-sama penyebut. Nah, ini karena penyebutnya berbeda, kita samakan dulu menjadi 12. Menjadi 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 7, 21. Nah, itu 12 bagi 12 sama ya, dikali 7. Jadi 7. Nah, di total 28/12. Jadi 24/12. Masih bisa disederhanakan. Jadi 2, 1/3. Karena sama-sama dibagi 4. Ada nggak? Oh, ada. Berarti jawabannya yang B. Lanjut nomor 9 nih. Agak panjang. Jadi harus benar-benar fokus ya. Seorang pedagang buah mempunyai 2 peti apel warna merah dan 3 peti apel warna hijau. Setiap peti apel warna merah berisi 84 buah dan setiap peti apel warna hijau berisi 96 buah. Jika setiap peti terdapat 6 buah apel yang busuk tidak layak jual, maka jumlah seluruh buah apel yang layak jual sebanyak. Nah, Kak Arini tulisin 2M, artinya 2 peti merah dan 3H, 3 peti hijau. Nah, 2 dikali 84. Kenapa 84, Kak? Aduh, maaf, ini nulisnya 86. 84 ya, karena setiap petinya berisi 84. Karena ada 2 peti, maka dikalikan 2. Jumlahnya 168. Kemudian yang peti hijau. Total petinya ada 3. Setiap peti 96. Maka 3 dikali 96. Hasilnya berapa coba? 288, betul sekali. Nah, setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Jadi di total ada berapa? 456 buah. Artinya itu ada 456 picis gitu. Nah, sekarang kita cari dulu yang busuk tuh ada berapa? 6 buah setiap peti. Nah, total petinya ada berapa? 2 merah, 3 hijau. Berarti ada 5 peti dikali 6 buah. Totalnya ada 30 buah. Nah, sekarang kita mencari yang layak jual. Berarti tadi yang total seluruhnya 456 dikurangi yang busuk 30. Ketemunya 426 buah. Berarti jawabannya yang C. Oke, betul sekali. Oke, sekarang nomor 10 ya. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Ketiga, kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah. Dan yang terakhir, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, yang termasuk sifat bangun jajar genjang apa? Pasti 1 dan 2. Karena yang ketiga itu diagonalnya sama panjang, untuk jajar genjang tuh salah. Nah, nggak mungkin juga tegak lurus. Jadi jawabannya yang A ya, nomor 1 dan 2. Nah, selesai. Halo adik-adik, kali ini Kak Arini akan melanjutkan pembahasan tryout ujian sekolah ya. Sekarang nomor 11, perhatikan gambar berikut. KLMN adalah sebuah bangun persegi yang terdiri dari 4 bangun segitiga yang sama. Jika luas daerah yang diarsir adalah 144 cm persegi, maka keliling bangun tersebut adalah... Nah, kalau bentuknya persegi, maka semua sisinya sama panjang. Itu juga dapat dilihat dari bangun segitiga yang sama. Yang diarsir kan ada 1, luasnya 144. Jadi kalau kita mau mencari luas perseginya, maka tinggal dikalikan 4. Karena segitiganya ada 4. Yang penting sama besar ya. Nah, sekarang
Perhatikan penjelasan dari Kak Arini. Kita harus mencari tahu dahulu luas persegi, maka 144 dikali 4. Hasilnya adalah 576 cm persegi. Nah, karena kita akan mencari keliling, kita harus ketahui dulu sisinya tuh ada berapa. Nah, cara mencari sisi jika diketahui luas, maka rumusnya akar dari luas. Maka akar dari 576, yaitu 24 cm. Nah, sekarang kita tinggal mencari kelilingnya. Rumusnya 4 dikali sisi atau S. Maka 4 dikali 24. Hasilnya berapa ya? 96 cm. Berarti jawabannya yang D. Ingat ya, kalau keliling nggak pakai persegi. Yang pakai persegi adalah luas. Sekarang nomor 12. Untuk kegiatan praktik membuat rangkaian listrik seri dan paralel, Hakim menyiapkan 2 buah papan berbentuk persegi dari triplek yang luasnya sama. Jika jumlah luas kedua papan tersebut adalah 2592 cm persegi, maka keliling tiap papan adalah... Nah, ini juga sama yang diketahui luas, tapi 2 buah papan, maka kita harus bagi 2 dahulu supaya diketahui berapa sih luas satu papannya itu gitu. Maka 2592 dibagi 2, hasilnya 1296 cm persegi. Setelah itu kita cari panjang sisinya dengan rumus akar dari luas. Maka akar dari 1296. Berapa hasilnya? 36 cm. Sekarang kita baru cari keliling, rumusnya 4 kali S, maka 4 kali 36. Yaitu 144 cm. Nggak pakai persegi ya. Ada jawabannya? Ada. Yang B. Lanjut, nomor 13. Pak Wildan Bayu Haji mengendarai sebuah mobil dari kota M ke kota N dengan kecepatan rata-rata 64 km per jam. Sementara dari arah sebaliknya, Pak Anggito melalui jalur yang sama mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 74 km per jam. Jika jarak kedua kota adalah 184 km dan mereka berdua berangkat bersamaan pada pukul 7:40, maka mereka akan berpapasan pada pukul, nah yang ditanyakan waktu papasan, Kak Arini singkat jadi WP, yaitu rumusnya jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Ini rumus khusus jika berangkatnya bersamaan ya. Nah, jaraknya kan tadi 184 per kecepatan 1 punya Pak Wildan 64, kecepatan kedua punya Pak Anggito 74. Maka 184 per 64 ditambah 74 dihitung dulu, yaitu 138. Nah, tinggal dibagi aja. Dapat berapa kira-kira? 1,33. Nah, 1,33 ini belum jawabannya ya. Kita harus rubah dahulu. 1,33 jam. Nah, 33 jam itu berapa sih gitu? 1 artinya 1 jam. Nah, 0,33 jam itu berapa menit gitu kan? Maka dikalikan 60 karena 1 jam ada 60 menit. Dan hasilnya adalah 19,98 menit. Kita bulatkan jadi 20 menit. Nah, berarti tambahannya adalah 1 jam 20 menit. Yang ditanyakan kan mereka berpapasan pada pukul berapa, maka kita tambahkan dahulu dengan jam saat mereka berangkat bersama-sama, yaitu jam 7:40 ditambah 1 jam
Kak Ari ini tulis 01 ya, titik 20. Nah, kalau menjumlahkan waktu, hati-hati mentoknya sampai angka 60, berarti 1 jam. Maka bertambah 1 untuk angka di depannya. Jadi 7 tambah 1 jadi 8, 8 tambah 1 jadi 9. Maka jam 9 pas ya, yang A jawabannya. Oke, sekarang nomor 14. Pak Heri mempunyai sebidang sawah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 52 meter dan lebar 36 meter. Pak Heri menggambar sawah tersebut pada denah dengan skala 1:800. Panjang gambar sawah Pak Heri pada denah adalah, nah ini mudah kok, ayo simak ya. Panjang aslinya atau sebenarnya adalah 52 meter. Karena skala biasanya cm, maka kita rubah dahulu dengan ukuran cm. Meter ke cm turun 2 langkah, maka tambahkan 0 sebanyak 2 di belakangnya. Jadi 5200. Tinggal dibagi 800. 800 dari mana Kak? Dari skalanya 1:800. Hasilnya 6,5 cm. Tuh, gampang banget kan? Jawabannya berarti yang B. Lanjut nomor 15. Volume bangun tersebut adalah, itu bangun apa kira-kira? Kubus. Oke, karena semua sisinya sama panjang itu. Volumenya mudah. Sisi pangkat 3 atau X pangkat 3. Sisinya 48, berarti tinggal 48 pangkat 3. Atau 48 kali 48 kali 48. Hasilnya adalah 110.592 cm kubik. Jangan lupa kalau volume satuannya kubik. Jawabannya yang D. Halo adik-adik, kali ini akan melanjutkan pembahasan tryoutnya ya. Nomor 16. Sebuah wadah minyak goreng berbentuk kubus berisi setengah bagian. Jika banyaknya minyak goreng yang ada di dalamnya 256 liter, maka tinggi tempat minyak goreng tersebut adalah, nah 256 itu kan setengah bagian, maka kita harus kalikan 2 terlebih dahulu supaya jadi penuh. Kemudian karena bentuknya kubus, maka semua sisinya sama panjang. Nah sekarang simak aja dulu ya pembahasan dari Kak ini supaya kalian lebih paham. 256 liter kita kalikan 2 terlebih dahulu. Hasilnya adalah 512 liter. Nah, karena bentuknya kubus, maka untuk mencari sisinya, rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volumenya, yaitu 512. Berapa hasilnya? 8 desimeter. Kenapa desimeter? Kak, itu kan liter. Iya, liter itu kan setara dengan desimeter kubik. Jadi kalau udah ketemu sisinya jadi desimeter. Nah, dijadikan sentimeter, turun 1 langkah, maka tambahkan 0 sebanyak 1 di belakangnya. Jadi 80 cm. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 17. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Nah, gambar yang merupakan jaring-jaring balok adalah kira-kira, nah yang nomor 3 itu udah pasti salah ya karena bertabrakan jika dibentuk. Kemudian yang nomor 2 udah pasti betul. Nah yang nomor 4 ini yang Kak Arini agak ragu. Sebenarnya penempatan gambarnya udah betul, cuma itu panjangnya tadi ada yang kayak beda gitu loh. Jadi untuk sementara Kak Arini pilih yang nomor 1 dan 2 ya. Kalau ada salah boleh komen di bawah supaya Kak Arini bisa memperbaikinya. Karena nomor 18 itu bentuknya lingkaran dengan diameter 42. Yang ditanyakan luas bangun tersebut adalah dengan pi 22/7. Gampang, luas lingkaran rumusnya apa? Pi kali R kali R. Pi-nya 22/7. R-nya 21 kali 21. Coret-coret, sisa 3. Jadi 22 dikali 3 dikali 21. Hasilnya adalah 1386 cm persegi. Ingat ya, satuannya persegi karena itu adalah luas. Nomor 19.
Itu bangun apa sih kira-kira Kak? Itu adalah bangun seperempat lingkaran. Nah itu contohnya dari atas tuh, kalau dipotong jadi 4 kan bentuknya jadi seperti nomor 19. Yang ditanyakan adalah keliling. Keliling itu pinggiran ya. Berarti kita hitung dulu keliling lingkaran itu berapa sih dan rumusnya apa sih? Rumusnya adalah pi dikali D. Berhubung itu seperempat lingkaran, maka kita kalikan 1/4. Pi-nya, maaf, 3,14 ya, itu sudah ditentukan. Kemudian diameternya berapa? Itu kan setengah tuh. 2 kalinya berarti kan 80, kemudian dikali 1/4, coret-coret 80-nya sisa 20, maka sisanya 3,14 dikali dengan 20, yaitu 62,8. Nah itu adalah keliling lengkungnya doang. Iya, karena lingkaran kan cuma pinggirannya. Nah itu yang tegak lurus juga harus ditambahkan, yang mendatar dan yang berdiri, jadi totalnya 80. Nah 62,8 ditambah 80 berapa hasilnya? 142,8 cm. Dan jawabannya ada yang D. Oh iya, yang nomor 18. Yang nomor 18 berarti jawabannya yang B ya. Oke. Halo adik-adik, Kak Arini akan melanjutkan pembahasan tryout ujian sekolah paket 2 ya. Sekarang nomor 20. Ardi mengendarai sepeda di jalan setapak mengelilingi sebuah taman yang berbentuk lingkaran sebanyak 20 putaran. Jika panjang jari-jari taman tersebut adalah 42 meter, maka jarak yang ditempuh Ardi adalah dengan pi 22/7. Kuncinya adalah mengelilingi, berarti kita mencari keliling. Kemudian karena sebanyak 20 kali putaran ya tinggal dikalikan 20 gitu. Oke, sekarang simak pembahasan dari Kak Arini ya. Nomor 20. Kita harus mencari kelilingnya terlebih dahulu. Rumusnya adalah pi dikali D. Atau bisa juga 2 kali pi kali R. 22/7 dikali, nah karena jari-jarinya 42 maka diameternya 2 kalinya, yaitu 84. Nah 7-nya dicoret dengan 84, hasilnya adalah 12. Tinggal 22 dikalikan 12, hasilnya adalah 264. Nah, karena sebanyak 20 putaran, maka kita harus kalikan dengan 20. Berapa hasilnya? 5.280 meter. Oke, ada nggak jawabannya? Ada, berarti jawabannya yang C. Lanjut nomor 21. Nah, mudah nih, nggak perlu oret-oretan. Banyaknya titik sudut pada bangun tersebut adalah, itu bangun apa yo? Prisma. Prisma segi berapa? 6. Nah, titik sudutnya itu berarti ada 6, tapi dikalikan 2 karena bentuknya prisma. Maka yang C, 12 titik sudut. Pokoknya kalau titik sudut itu pojokan gitu ya, diingat-ingat ya. Nomor 22. 1. Mempunyai 3 buah sisi. 2. Semua sisinya luasnya sama. 3. Mempunyai 2 buah rusuk. 4. Mempunyai 3 buah sudut. Yang termasuk sifat-sifat tabung pasti yang 1. Kemudian yang 2 itu pasti salah karena semua sisinya luasnya sama. Nah tinggal dicari tuh di jawaban. Yang nggak ada 2-nya berarti cuma B. Ya udah 1 dan 3 karena memang tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang lingkaran atas dan lingkaran bawah, dan tidak punya titik sudut ya. Berarti jawabannya yang B. Sekarang nomor 23.
Volume bangun tersebut adalah, ayo, alas dan tutupnya berbeda, berarti limas. Keluarga limas maksudnya, tapi itu namanya kerucut ya, karena alasnya berbentuk lingkaran. Jadi volumenya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, maka kita masukkan rumus lingkaran. Pi kali R, kemudian dikalikan tinggi kerucut. Itu tingginya yang tadi Kak Arini tunjukin. Nah, sekarang kita ganti angkanya. 1/3 kali pi-nya berapa? 22/7. Kemudian R-nya berapa? Itu kan 42. Setengahnya berarti 21. Berarti kali 21 kali 21 dikali tingginya berapa? 63. 3 dicoret dengan 63, sisa 21. 7 dicoret dengan 21, sisa 3. Maka 22 kali 3 kali 21 kali 21. Berapa hasilnya? 29.106 cm kubik. Karena volume, jadi satuannya kubik. Jawabannya yang D. Sekarang nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Itu gambar apa? Tabung. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah, tabung kan termasuk keluarga prisma. Karena alas dan tutupnya sama, maka rumus, maaf. Luas permukaan ya yang ditanyakan. Luas permukaannya adalah 2 kali pi kali R dikalikan R ditambah T. Atau 2 kali itu alas dan tutup, atau 2 kali luas lingkaran ditambah luas selimut. Nah, ini rumus setelah dirincikan lagi gitu, jadi lebih singkat. Maka 2 kali 3,14 dikalikan jari-jarinya berapa? 20 ya, karena itu diameternya 40. Kemudian dikalikan 20 ditambah 48. Nah, 20 tambah 48 harus dikerjakan terlebih dahulu. Walaupun itu penjumlahan tapi ada di dalam kurung, maka wajib. Berapa hasilnya? 68. Nah, setelah seperti ini semuanya perkalian, maka dikerjakan dari sebelah kiri atau depan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? 8.540,8 cm persegi. Karena luas ya yang ditanyakan. Ada nggak jawabannya? Ada, ternyata yang B. Mudah kan? Halo adik-adik, pembahasan tryout ujian sekolah dilanjutkan. Sekarang nomor 25, 26, dan 27. 25 nih, bangun apa sih itu? Balok sama limas ya, limas segi 4. Yang ditanyakan adalah volume bangun tersebut. Berarti ada 2 bangun, nanti kita tambahkan volumenya. 25. Oke. Kalau balok rumusnya apa? Panjang kali lebar kali tinggi ya. Sekarang Kak Arini mau hitung dulu volume baloknya. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 42. Lebarnya 28, tingginya 24. Kita masukkan terlebih dahulu. 42 dikali 28 dikali 24. Berapa hasilnya? 28.224 cm kubik. Ingat ya, volume jadi pakainya kubik. Sekarang volume limas. Itu limas segi 4. Limas itu alas dan tutupnya berbeda. Maka kita tambahkan 1/3. 1/3 dikali luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, 1/3 diturunkan, kemudian luas alas. Alasnya berbentuk apa sih? Segi 4. Maka panjang kali lebar.
yaitu panjangnya 42, lebarnya 28. Kemudian dikalikan tinggi limas. Nah, itu yang diketahui tinggi secara keseluruhan. Tapi kan tadi balok udah ada, maka ya tinggal kita kurangi aja 54 dikurangi 24, yaitu 30. Oke, 30 dicoret dengan 3, sisa 10. Maka 42 kali 28 dikali 10. Berapa hasilnya? 11.760 cm kubik. Nah, karena yang ditanyakan adalah volume bangun tersebut dan bangun tersebut adalah bangun gabungan, maka volume yang sudah kita cari harus kita jumlahkan terlebih dahulu, yaitu 28.224 ditambah 11.760. Berapa hasilnya? 39.984 cm kubik. Ada nggak jawabannya? Ada ya, yang A. Nah, lanjut nomor 27. Berdasarkan diagram tersebut, jumlah hewan ternak selain sapi dan kerbau adalah, nah, sapi sama kerbau nggak diikutkan, yang lainnya ditambahkan. Yang kambing berapa? 80. Yang kelinci berapa? 60. Yang domba berapa? 55. Karena itu ada di antara ya. Oke, Kak Arini tulis dahulu. Jadi 80 ditambah 60 ditambah 55. Ini soal yang gampang banget, jadi kalian gak boleh salah ya. Yang penting teliti saat melihat diagramnya. Berapa hasilnya? 80 tambah 60 ditambah 55. Yaitu 195 ekor. Ada nggak jawabannya? Ada, yang D. Lanjut, nomor 27. Berikut ini adalah tabel makanan kegemaran siswa SD Negeri Karangjati. Nah, seblak 25 tuh, bakso 56, siomay 45, pizza 52, dan soto 32. Nah, kita diminta untuk mencari diagram yang sesuai dengan tabel tersebut. Nah, kuncinya tuh seblak 25 kan, kita coba yang C. Nah, siomay kan harusnya 45, tapi itu udah lebih dari 50, berarti salah yang C. Sekarang yang B coba. Seblak betul 25, bakso betul, siomay betul, pizzanya betul atau salah? Betul. Sotonya betul. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini kan nggak perlu menghitung, tapi kalian perlu teliti. Halo adik-adik. Kali ini Kak Arini akan melanjutkan pembahasan tryout-nya ya. Nomor 28, 29, dan 30. Nah, nomor 28 ada hasil ulangan matematika 14 siswa. Nah, itu ada 90 sampai 65 ya, dilihat sendiri. Yang ditanyakan adalah median. Data tersebut adalah, ingat, median itu adalah nilai tengah. Maka dari itu datanya harus urut terlebih dahulu. Dari yang paling kecil juga nggak apa-apa. Nomor 28 nih, 60. 60-nya ada 1, udah Kak Arini coret. Kemudian nilai di atasnya, yaitu 65. Ada berapa 65-nya? 1, 2. Berarti tulis 65-nya sebanyak 2 kali. Setelah 65, nilai berapa di atasnya? Kita cari, oh ada nilai 70, kita coret. Ternyata 70-nya cuma ada 1, berarti ditulis 1 kali. Setelah 70, oh ada 75. Kita hitung ya. 1, 2. Ternyata ada 2, berarti 75-nya ditulis 2 kali.
Lanjut, setelah 75 ada berapa nih? Oh, ada 80. Ada berapa 80-nya? Ada 1. Berarti ditulis 80-nya 1 kali. Selanjutnya 85. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti 85-nya ditulis sebanyak 3 kali. Ini tuh gampang tapi harus teliti. Ya, jangan sampai ada yang kelewat. Setelah 85, nggak berapa? Coba kita cek. Oh, ada 90. Kita hitung ada berapa 90-nya. 1, 2, 3. Berarti tulis 90 sebanyak 3 kali. Ingat ya, harus teliti ya. Dan yang terakhir, tuh kan tinggal 1 yang belum dicoret, berarti 100. Nah, median itu sebenarnya ada rumusnya, tapi berhubung ini datanya cuma sedikit, kita hitung aja. 14 itu kalau dibagi 2 kan 7, berarti data ke-7 dan 8 ditambahkan lalu dibagi 2 gitu. Atau juga bisa langsung 80 sama 85. Tengah-tengahnya berapa gitu. Tapi kalau kalian belum bisa langsung ya ditambahkan dulu baru dibagi 2. Hasilnya adalah 82,5. Ada nggak jawabannya? Oh, ada, ternyata yang B. Lanjut sekarang nomor 29. Itu juga ada diagram lagi ya. Nah, diagram tersebut menunjukkan hasil penjualan pupuk selama 5 bulan di KUD Dewi Sri. Yang ditanyakan rata-rata hasil penjualan per bulan. Itu ada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Jadi ada 5 bulan. Kalau yang ditanyakan rata-rata, baru dijumlahkan semuanya, baru dibagi jumlah bulan yang ada gitu. Itu kan 8. Bulan Maret, Aprilnya 7, Meinya 9, Juninya 2, dan Julinya 4. Itu ditambahkan semua, baru dibagi 5, karena 5 bulan. Berapa hasilnya? 30, berarti totalnya itu ada di 30 kuintal selama 5 bulan. Kita bagi 5 untuk mencari rata-rata per bulan. Hasilnya adalah 6 kintal. Ada jawabannya yang A. Lanjut, yang terakhir untuk pilihan ganda nomor 30. Pak Darti mempunyai jagung sebanyak 15 karung yang beratnya sebagai berikut. Nah, itu ada 28, 40, sampai selanjutnya ya. Kemudian Pak Darti membeli jagung 1 karung lagi. Setelah ditambah 1 karung jagung tersebut, rata-rata berat jagung milik Pak Dartim tiap karung adalah 38,5 kg. Berat 1 karung jagung yang terakhir dibeli Pak Dartim adalah, nah kalau yang ini malah yang diketahui itu rata-ratanya. Maka caranya kita kalikan dahulu antara rata-rata dan jumlah karung. Awalnya kan 15 karung, karena beli lagi, jadi ditambah 1, yaitu 16 karung. Nah, 38,5 itu dikalikan 16, karena itu rata-rata setelah Pak Dartim membeli 1 karung lagi. 38,5 dikali 16. Berapa hasilnya? 616 kg itu totalnya. Nah, kemudian setelah kita menghitung rata-rata dikalikan jumlah karung yang totalnya 16, kita tambahkan dahulu tuh jumlah semua karung yang totalnya 15. Jadi 28, 40, 36 alias banyak karung sebelum Pak Dartim beli lagi, intinya gitu. Nah, ini juga sebenarnya yang bikin lama tuh ini. Padahal gampang ya, cuma ditambah-tambah aja. Tapi kalian tetap harus teliti, jangan sampai ada yang ketinggalan. Karena ketinggalan 1 aja, ya udah salah. Apalagi pilihan ganda kan? Jawabannya
cuma satu, kalau nggak itu ya salah gitu, makanya harus teliti. Oke, ini udah Kak Arini tulis semuanya, tinggal ditambahkan semua. Hasilnya berapa coba? 576 kilogram. Nah, karena kita mencari berat satu karung yang terakhir dibeli oleh Pak Dartim, maka 616 dikurangi 576. Berapa hasilnya? 40 kilogram. Berarti itu adalah berat karung yang dibeli Pak Dartim paling terakhir. Oke, selesai. Lanjut uraian. Halo adik-adik. Assalamualaikum adik-adik. Kali ini Kak Arini akan membahas soal tryout ujian sekolah paket 2 yang uraian. Ini nomor 31 ya. Musa dan Ali berlatih sepak bola di sebuah sekolah sepak bola yang sama. Musa berlatih sepak bola secara rutin setiap 6 hari sekali dan Ali berlatih setiap 8 hari sekali. Mereka berlatih bersama pertama kali pada tanggal 18 Februari 2018. Kapan mereka berlatih bersama lagi yang kedua dan ketiga kalinya? Ingat, kalau ada soal yang tanya bersama-sama lagi kayak gitu, berarti kalian pakai rumus apa? KPK. Berarti kita cari ininya dulu nih, faktornya nih. 6 dibagi 2 ketemu 3, berarti 2 dikali 3. Kemudian yang 8 dibagi 2 ketemu 4, dibagi 2 ketemu 2. Nah, berarti 2-nya ada berapa? 3. Berarti 2 pangkat 3. Sekarang kita hitung KPK-nya. KPK kalikan KB. Ingat-ingat ya, ini ya yang orang Purbalingga. Kalikan KB berarti angka yang sama pilih dengan pangkat yang tinggi, berarti 2/3 kan dikali 3. Jadi 8 kali 3 ketemu 24. Nah, selisihnya berarti 24 hari. Sekarang nih, yang gak kalah pentingnya, cara menentukan tanggalnya. 24 ditambah 18 dahulu. Kenapa, Kak? Karena latihan pertamanya itu tanggal 18 Februari. Maka dari itu harus ditambahkan terlebih dahulu. Jadi totalnya 42 hari. Baru kita kurangi di bulan Februari secara utuh. Di tahun 2018 kan bulan Februarinya ada 28. Berarti kita kurangi 28. Sisanya berapa? Ayo. 14 masuk ke bulan berikutnya, yaitu 14 Maret 2018. Itu adalah latihan yang kedua. Setelah itu kita hitung latihan yang ketiga kalinya. Kita tambahkan terlebih dahulu dengan 24. Kenapa, Kak? Ya yang KPK-nya tadi. Totalnya kan 38. Nah, kita baru kurangi lagi. Dalam 1 bulan, di bulan Maret totalnya 31. Yaitu sisanya 7. Nah, 7 masuk ke bulan berikutnya, yaitu bulan April. Berarti 7 April 2018 itu adalah latihan ketiga kalinya. Ingat ya, di tahun 2018. Kalau beda tahun, ya beda hitungan lagi, apalagi di bulan Februari. Ingat, cari dahulu KPK-nya. Nah, kemudian setelah ketemu KPK-nya, ditambahkan dengan tanggal pertama kali mereka latihan. Kalau sudah ketemu, dikurangi di bulan itu. Jumlahnya tuh harinya ada berapa gitu, 28 kan? Ketemu. Sisanya untuk bulan berikutnya, kan 14 Maret. Berarti tanggal 14. Itu latihan kedua. Latihan ketiganya ya ditambahkan 24 lagi. Karena KPK-nya tadi 24. Ketemu 38. Nah kan gak ada tanggal 38, maka dikurangi jumlah hari di bulan Maret, yaitu 31. Sisanya, kalau masih ada sisa, berarti masuk bulan berikutnya, yaitu sisa 7. Berarti 7 April 2018 latihan ketiga. Halo adik-adik, kali ini Kak Arini akan melanjutkan pembahasan tryout-nya ya.
masih soal yang urean nomor 32. Sebuah bak penampungan air berkapasitas 8 meter kubik berisi air setengah penuh. Air di dalam bak tersebut dialirkan ke dalam beberapa tempat air menggunakan selang dengan debit 3 liter per detik selama 1/4 jam. Berapa liter air yang masih tersisa di dalam bak? Oke, 8 meter kubik. Nah, itu beda satuannya dengan liter. Liter itu samanya dengan desimeter kubik. Jadi nanti kita perlu samakan terlebih dahulu. Nah, supaya lebih jelas, nanti perhatikan ya penjelasan Kak Arini ya. Itu juga ada 1/4 jam. Nanti kita rubah dahulu ke satuan detik supaya lebih mudah. Nah, 1/4 dikalikan 3600 detik. Karena kita akan merubahnya menjadi detik. Nah, coret-coret. Ketemu 9. 9 kali 1, 9. Tinggal ditambahkan 0 sebanyak 2 di belakangnya. Berarti totalnya adalah 900 detik. Itu 1/4 jam. Nah, karena per detik itu ada 3 liter. Kalau 900 detik berarti berapa liter, Kak? Caranya ya tinggal dikalikan aja. 900 dikalikan 3 liter. Totalnya jadi berapa? Nah, nolnya ditutup. Jadi 9 kali 3, 27, tambahkan 0, di belakangnya 2. Jadi totalnya adalah 2700 liter. Duh, ada petir itu. Nah, lanjut ya. Yang ditanyakan kan berapa liter air yang masih tersisa di dalam bak. Berarti yang tadi ada di dalam bak dikurangi 2700 liter. Nah, ini kan 8 meter kubik dijadikan desimeter kubik. Turun 1 langkah, karena satuannya kubik maka setiap langkah ditambahkan 0,3. Nolnya ada 3 maksudnya ya. Jadi adalah 8000 desimeter kubik. Itu baru satuannya sama dengan liter. Maka kita bisa langsung menguranginya. 8000 dikurangi 2700 liter atau desimeter kubik sama aja ya. Jadi berapa sisanya? 5300 liter. Nah, itu adalah air yang masih ada di dalam bak mandi. Ya, kayaknya bak mandi. Ingat ya, 1/4 itu 1/4 dikalikan 3600 karena 1 jam itu ada 3600 detik. Totalnya 900 detik. Nah, karena tiap detik ada 3 liter, maka kita kalikan 900 kali 3. Totalnya 2700 liter. Kemudian 8 meter kubik kita jadikan desimeter kubik dahulu supaya setara dengan liter. Jadi 8000. Lalu baru dikurangi 2700. Nah, gitu. Halo adik-adik, Kak Arini akan membahas tryout ujian sekolah yang urean nomor 33. Bu Minah mempunyai 2,4 kg tepung. Bu Minah menggunakan 1/3 dari tepung tersebut untuk membuat pisang goreng. Karena Bu Minah akan membuat kue bolu, maka Bu Minah membeli tepung lagi 1/3/4 kg. Berapa kilogram berat tepung yang dimiliki oleh Bu Minah sebelum digunakan untuk membuat kue bolu? Nah, awalnya punya 2,4 kg. Terus dipakai 1/3 dari tepung. Bukan 1/3 kilo, tapi 1/3 dari tepung. Maka 1/3 nanti dikalikan 2,4 kg terlebih dahulu. Nah, itu yang dipakai. Terus dikurangi dulu kan, baru ditambah 1/3/4. Oke, sekarang perhatikan ya penjelasan dari Kak Arini. Maaf. Nah, ini untuk tepungnya. Tuh, maaf ya tulisannya jelek ini. 2,4 dikurangi dalam kurung 1/3 dikali 2,4. Kenapa sih Kak dikalikan? Karena itu loh, tadi 1/3 dari tepung, bukan 1/3 kilogram.
Kalau sepertiga dari tepung, nah tepungnya tadi 2,4, maka dikalikan 2,4. Nah 2,4 jadi 24/10 ya. Karena di belakang koma hanya ada satu angka, maka pernya juga per 10. Dikurangi 1/3 dikali 24 maaf, per 10. Sama, tutup kurung ditambah. Nah ini 1 kali 4 ditambah 3, jadi totalnya 7/4. Betul sekali. Sama dengan 24/10 ditulis lagi, dikurangi. Nah, kita coret dulu ya, 3 sama 24, sisa 8. Berarti dikurangi 8/10. Kemudian ditambah 7/4. Nah, perhatikan itu, ada penyebut yang sudah sama dan urut ya. Karena pengurangan dan penjumlahan otomatis dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. Maka langsung aja 24 dikurangi 8 berapa hasilnya? 16, berarti per 10 karena penyebutnya sama 10 ya. Ditambah 7/4. Nah, 10 sama 4 kan beda, maka kita samakan dulu jadi 20 penyebutnya. 20 bagi 10, 2. 2 kali 16, hasilnya 32. Ditambah 20 dibagi 4 ketemu 5. 5 kali 7 adalah 35. Nah, sekarang ditulis hasil penjumlahannya, yaitu 67/20. Kita sederhanakan. 67 bagi 20 dapat berapa? 3 ya. Dapat 3, sisanya 7/20. Berarti ini adalah tepung yang dimiliki Bu Minah sebelum membuat kue bolu. Ingat, 1/3 dikali 2,4 itu karena keterangannya 1/3 dari tepung, maka dikalikan 2,4. 2,4 jadi 24/10 karena di belakang koma cuma satu angka, maka nolnya juga 1 jadi per 10. Nah, itu dikali, dicoret-coret ya. Lalu kenapa 24 bisa langsung dikurangi 8? Karena penyebutnya sudah sama-sama 10. Kemudian ditambah 7/4 karena penyebutnya berbeda, maka disamakan dahulu menjadi 20. Nah, mudah kan? Halo adik-adik, Kak Arini mau membahas lagi nih soal tryout yang uraiannya nomor 34. Nah, perhatikan gambar berikut, itu ada gambar tabung dan kubus. Lalu perintahnya, hitunglah luas permukaan bangun tersebut dengan pi sama dengan 22/7. Nah, seperti biasa kita tulis dahulu yang diketahui. Karena itu kubus, maka semua sisinya sama panjang. Sisinya berarti 28 cm. Nah, secara otomatis diameter dari tabungnya pun 28 cm. Jari-jarinya setengahnya berarti 14 ya. Kemudian tinggi tabung adalah 25 cm. Oke, Kak Arini perbesar. Kemudian tak taruh di sini aja. Lanjut, Kak Arini akan menghitung luas permukaan dari kubus terlebih dahulu. Luas permukaan kubus. Aduh, maaf miring. Nah, Kak Arini taruh situ aja. Ingat nggak rumusnya apa? Kalau luas permukaan kubus. Kubus sisinya kan ada 6. Maka 6 kali sisi pangkat 2. Berarti 6 kali sisinya berapa? 28. Berarti 28 pangkat 2. Berarti 6 dikali berapa? Hasil dari 28 pangkat 2? Yaitu 784. Tinggal dikalikan 6. Pakai susun. Hasilnya adalah 4704 cm persegi. Jangan sampai salah ya, yang ditanyakan luas permukaan, jadi satuannya ada persegi bukan kubik. Sekarang kita akan menghitung luas permukaan tabung.
Hati-hati ya untuk menghitung luas permukaan tabung itu tanpa alas. Kok tanpa alas, Kak? Nah, coba lihat, alasnya kan dempet itu sama kubusnya, jadi alasnya nggak dihitung karena namanya luas permukaan, berarti ya yang ada di permukaan, yang nggak ada ya jangan dihitung gitu. Sebenarnya ada rumus langsungnya, yaitu Pi kali R dikali R ditambah 2T. Tapi kali ini Kak Arini akan menghitung masing-masing seperti tutup dan selimutnya itu sendiri-sendiri biar kalian lebih paham. Perhatikan ya, ini kita mencari luas tutupnya terlebih dahulu. Karena berbentuk lingkaran maka rumusnya Pi kali R, yaitu 22/7 dikali 14 dikali 14. 7 dicoret, 14 sisa 2. Jadi 22 kali 2 kali 14. Berapa hasilnya? 616 cm persegi. Oke, untuk tutupnya udah kita hitung ya. Nah, biar kalian nggak keliru, Kak Arini kasih keterangan nih. Ini adalah luas dari tutup. Oke, sekarang kita menghitung luas selimutnya. Selimut tabung itu panjangnya tuh berasal dari keliling lingkarannya. Karini tunjukin, nah itu kalau dibuka, dijembreng, itu jadi pakai rumus keliling lingkaran. Nah, tinggal dikalikan tinggi tabung, itu udah ketemu luas selimut. Jadi Pi kali D kali T. Berarti 22/7 dikali 28 dikali tinggi tabungnya 25. 7 dicoret sama 28 sisa 4. Jadi 22 kali 4 dikali 25. Berapa hasilnya? 2200 cm persegi. Nah, betul. Sekarang Kak Arini mau menjumlahkan dahulu. Oh iya, ini Kak Arini kasih keterangan dahulu ya. Yang tadi tutup, kalau yang ini selimut. Nah, sekarang adalah luas permukaan tabung secara keseluruhan. Yaitu 616 ditambah 2200. Berapa hasilnya? 2816 cm persegi. Tapi cm perseginya Karini tulis belakangan ya. Jangan lupa pokoknya kalau luas itu ada perseginya. Nah, udah ketemu, tapi ini belum selesai. Sekarang kita gabungin, tapi perhatikan baik-baik. Itu bagian yang kubus juga tutupnya ya, tutup kubusnya itu yang atas itu kan ketindihan atau kayak ketumpuk sama tabung. Makanya harus kita kurangi dari itu loh, alas tabungnya. Alas sama tutup kan luasnya sama. Nah, nih Kak Arini tulis saja dahulu biar kalian lebih paham. Jadi luas permukaan gabungan yaitu luas permukaan kubus 4704 ditambah luas permukaan tabung tanpa alas, kemudian dikurangi 616. Kenapa Kak dikurangi 616? Itu loh untuk mengurangi tutup kubus yang ditutupin sama alas tabung gitu. Jadi di total berapa? 6904. Oke, betul sekali. Jangan lupa satuannya cm persegi. Udah kan? Halo adik-adik, Kak Arini akan membahas tryout ujian skala uraian nomor 35. Oke, seorang pedagang sembako mempunyai persediaan 25 karung
gula pasir yang beratnya berbeda-beda tiap karungnya. Sebanyak 5 karung berat tiap karungnya 28 kg. Sebanyak 7 karung berat tiap karung 30 kg. Ada 8 karung berat tiap karungnya 35 kg. Dan selebihnya berat tiap karung 40 kg. Berapa kilogram rata-rata berat gula tiap karung? Nah, kita tulis dahulu yang diketahui biar nanti kalian lebih mudah mengerjakannya. Totalnya ada berapa karung? Ada 25, pintar. Kemudian 5 karung beratnya masing-masing 28 kilo. Itu Kak Arini pakai simbol at ya, artinya persatuan itu. Nah, 7 karung, tiap karungnya 30 kilo. 8 karung, tiap karungnya 35 kg. Nah, yang 40 itu berapa, Kak? Berapa karung? Kan itu selebihnya. Berarti kita hitung dulu total karung yang sudah ada tuh ada berapa. Berarti 5 tambah 7 tambah 8. Totalnya adalah 20. Padahal aslinya ada 25, berarti sisanya 5 karung yang beratnya 40 kg. Nah, tulis dahulu seperti ini untuk memudahkan kalian nanti mengerjakan. Kak Arini perbesar dahulu, terus tak pinggirin dulu ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Jadi untuk mencari rata-ratanya adalah jumlah karung dikalikan dengan beratnya. Jadi 5 dikali 28, 7 dikali 30, dan seterusnya. Nih Kak Arini tulis dulu. 5 dikali 28 kilo. Kilonya nggak usah ditulis dulu, nggak apa-apa. Kemudian ditambah 7 dikali 30 kilo. Ditambah 8 dikali 35 kilo. Ditambah 5 dikali 40 kilo. Nah, ini harus lengkap karena kita akan mencari sebenarnya totalnya tuh ada berapa kilogram sih gitu. Nah, Kak Arini perbesar dulu ya. Setelah ditulis seperti ini, jangan lupa dibagi sejumlah karung yang ada. Total karungnya tadi ada berapa? 25, berarti dibagi 25. Nah, yang ada di dalam kurung wajib dikerjakan terlebih dahulu. 5 dikali 28, berapa hasilnya? 140, kemudian ditambah 7 kali 30. Yaitu 210 ditambah 8 kali 35 yaitu 280 dan ditambah 5 dikali 40 yaitu 200 per 25. Nah, itu ditambahkan semua ya, disusun. Jadi di totalnya adalah 830 dibagi 25. Ketemunya berapa? 33,2 kilogram. Selesai. Nah, akhirnya pembahasannya selesai. Jadi kalian betul berapa semuanya? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Semangat untuk tryout dan ujian sekolahnya. Hai. Jadi, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Kak Arini. Terima kasih. Pantau terus video berikutnya.